Hai guys, tahu nggak apa sih kewirausahaan dan perusahaan kecil itu? Yuk kita simak. Sebelum kita mulai, yuk cek tim produksi dari kami. Yang pertama ada Ibu Fahmi Susanti SKMMM, ada Iuneke Bella Adiani, Gozata Riza Maksita, dan Giana Dwi Arianti. Kewirausahaan dan perusahaan kecil. Apa sih kewirausahaan itu? Kewirausahaan, usaha, usahawan, kewirausahaan. Suatu daya usaha oleh seseorang yang disebut usahawan dinamakan kewirausahaan. Usaha atau work, menurut ilmu ekonomi, merupakan aktivitas maupun kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia demi mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Usahawan atau entrepreneur merupakan orang atau individu yang melakukan, mengendalikan kegiatan berniaga, dan sadar akan peluang-peluang akan perkembangan ataupun pergerakan niaga dan berani mengambil resiko akan kegiatan niaga yang ditekuninya. Jadi, dapat dirumuskan, kewirausahaan merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang akan dihadapinya. Penerapan kreativitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan peluang pasar. Nah, selanjutnya di sini ada objek studi kewirausahaan. Nilai dan kemampuan seseorang yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang mana meliputi 1. Kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha dengan memerlukan adanya proses perenungan dan koreksi yang kemudian dibaca dan diamati berulang-ulang sampai dipahami apa yang menjadi kemauannya. 2. Kemampuan memotivasi diri untuk melahirkan suatu tekad kemauan yang besar. 3. Kemampuan berinisiatif untuk mengerjakan sesuatu yang baik tanpa disuruh atau menunggu perintah orang yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi terbiasa. 4. Kemampuan berinovasi yang melahirkan kreativitas dan dibiasakan inovatif dalam diri yang dapat dijadikan perangkat dalam menyajikan barang dan jasa bagi kemakmuran masyarakat. 5. Kemampuan membentuk modal materi, sosial, dan intelektual. Lalu di sini ada konteks kewirausahaan. 1. Sumber daya alam. 2. Sumber daya manusia. 3. Keunggulan barang atau jasa. 4. Nilai efisiensi. 5. Sumber daya profesional dan terampil. 6. Kualitas sumber daya manusia, kreatif dan inovatif. Tahapan kewirausahaan. Secara umum, tahap-tahap melakukan wirausaha yaitu 1. Tahap memulai. Tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin, apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi, atau melakukan franchising. Tahap ini juga memilih jenis usaha yang akan dilakukan, apakah di bidang pertanian, industri, atau jasa. 2. Tahap melaksanakan usaha. Dalam tahap ini, seorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek pembiayaan, SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil resiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi. 3. Tahap mempertahankan usaha. Tahap di mana wirausahawan berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. 4. Tahap mengembangkan usaha. Tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Sikap seorang wirausaha. 1. Disiplin. Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausahawan harus memiliki kedisiplinan yang tinggi. Disiplin berarti ketepatan komitmen wirausahawan terhadap tugas dan pekerjaannya.
Hal tersebut berlaku menyeluruh dalam ketepatan terhadap waktu, kualitas pekerjaan, sistem kerja, dan sebagainya. 2. Komitmen tinggi. Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausahawan harus memiliki komitmen yang jelas, terarah, dan bersifat progresif atau berorientasi pada kemajuan, terlebih terhadap konsumennya. Seorang wirausahawan yang teguh menjaga komitmennya kepada konsumen akan memiliki nama baik yang pada akhirnya wirausahawan tersebut mendapat kepercayaan dari konsumen. 3. Jujur. Kejujuran merupakan landasan moral yang terkadang dilupakan oleh seorang wirausahawan. Padahal, kejujuran seorang wirausahawan akan berdampak langsung terhadap kepercayaan konsumen. Ketika kejujuran sudah dijunjung tinggi oleh seorang wirausahawan, maka kepercayaan konsumen juga akan semakin meninggi. 4. Kreatif dan inovatif. Untuk memenangkan persaingan, maka seorang wirausahawan harus memiliki daya kreativitas yang tinggi. Daya kreativitas tersebut sebaiknya dilandasi oleh cara berpikir yang maju dan penuh dengan gagasan-gagasan yang baru, dan berbeda dengan produk-produk yang telah ada saat ini. 5. Mandiri. Kemandirian merupakan sifat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang yang melakukan keinginan dengan baik tanpa adanya ketergantungan pada pihak lain dalam mengambil keputusan atau bertindak, termasuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa adanya ketergantungan dari pihak lain. 6. Realistis. Seorang dikatakan realistis bila orang tersebut mampu menggunakan fakta atau realitas sebagai landasan yang berpikir yang rasional dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan atau perbuatannya. Banyak wirausahawan yang berpotensi tinggi namun pada akhirnya mengalami kegagalan hanya karena tidak bersikap realistis, tidak objektif, dan tidak rasional dalam pengambilan keputusan bisnisnya. Karakteristik tipikal entrepreneur menurut Schermerhorn Jr. 1999. 1. Lokus pengendalian internal. 2. Tingkat energi tinggi. 3. Kebutuhan tinggi akan prestasi. 4. Toleransi terhadap ambiguitas. 5. Kepercayaan diri. 6. Berorientasi pada action. Selanjutnya, karakteristik wirausahawan menurut Mas Kurwe. 1. Keinginan untuk berprestasi. 2. Keinginan untuk bertanggung jawab. 3. Preferensi kepada risiko menengah. 4. Persepsi kepada kemungkinan berhasil. 5. Rangsangan untuk umpan balik. 6. Aktivitas energik. 7. Orientasi ke masa depan. 8. Keterampilan dalam pengorganisasian. 9. Sikap terhadap uang. Selanjutnya, standar potensi kewirausahaan menurut Mas Kurwe. 1. Kemampuan inovatif. 2. Toleransi terhadap kemenduan atau ambiguity. 3. Keinginan untuk berprestasi. 4. Kemampuan perencanaan realistik. 5. Kepemimpinan berorientasi pada tujuan. 6. Objektivitas. 7. Tanggung jawab pribadi. 8. Kemampuan beradaptasi atau flexibility. 9. Kemampuan sebagai pengorganisator dan administrator tingkat komitmen atau survival. Di sini ada 4 jenis-jenis kewirausahaan. Yang pertama ada innovating entrepreneurship, bereksperimentasi secara agresif, terampil mempraktekkan transformasi-transformasi atraktif. Yang kedua, ada imitative entrepreneurship, meniru inovasi yang berhasil dari para innovating entrepreneur. Yang ketiga, ada Fabian entrepreneurship, sikap yang teramat berhati-hati dan sikap skeptikal, tetapi yang segera melaksanakan peniruan-peniruan menjadi jelas sekali. Apabila mereka tidak melakukan hal tersebut, mereka akan kehilangan posisi relatif pada industri yang bersangkutan. Yang keempat, drone entrepreneurship. Drone artinya malas. Penolakan untuk memanfaatkan peluang-peluang untuk melaksanakan perubahan dalam rumus produksi, sekalipun hal tersebut akan mereka merugi dibandingkan dengan produsen lain. Lalu,
Apa sih yang dimaksud dengan perusahaan kecil? Di bab 2 ini kita akan menjelaskan tentang perusahaan kecil. Perusahaan kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil adalah kegiatan ekonomi yang dimiliki dan menghidupi sebagian besar rakyat. Pengertian perusahaan kecil di sini mencakup usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional. Usaha kecil informal merupakan usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Pengusaha kecil yang termasuk dalam kelompok ini antara lain petani penggarap, pedagang kaki lima, dan pemulung. Sedangkan yang dimaksud dengan usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun-temurun dan atau berkaitan dengan seni dan budaya. Selanjutnya ada 10 ciri-ciri perusahaan kecil. Yang pertama, manajemen berdiri sendiri. Yang kedua, modal disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil. Yang ketiga, daerah operasinya kecil. Yang keempat, ukuran dalam keseluruhan relatif kecil. Yang kelima, umumnya dikelola pemilik. Yang keenam, struktur organisasinya sederhana. Yang ketujuh, pemilik mengenal karyawan. Yang kedelapan, persentase kegagalan perusahaan tinggi. Yang kesembilan, kekurangan manajer yang ahli. Yang terakhir, modal jangka panjang sulit diperoleh. 9 fakta unik perusahaan kecil di dunia yang harus kamu tahu. Satu, di banyak negara, 99% dari semua bisnis adalah usaha kecil. 2, 40% pekerja bekerja di sektor usaha kecil. 3, 40% dari volume bisnis di banyak negara dilakukan oleh usaha kecil. 4, 75% dari pekerjaan baru dihasilkan oleh sektor usaha kecil. 5, 50% dari usaha kecil gagal pada 2 tahun pertama. 6, usaha kecil menampung porsi terbesar pegawai dalam industri retail, grosir, dan jasa. 7. Usaha kecil menyumbang bagian terbesar dari penjualan di sektor manufaktur. 8. Manajemen yang buruk adalah penyebab terbesar kegagalan usaha kecil. 9. Di hampir semua negara, usaha kecil ada tempat lahirnya kewirausahaan. Jenis-jenis bisnis kecil. Yang pertama, ada bisnis jasa. Bisnis jasa dewasa ini merupakan yang terbesar dan cepat pertumbuhannya dalam dunia usaha kecil. Jasa juga membawa keuntungan yang sangat besar bagi wirausaha kecil yang mampu berinovasi tinggi. Yang kedua, ada bisnis eceran atau retail bisnis. Adalah satu-satunya usaha yang menjual produk manufaktur yang langsung kepada konsumen. Selanjutnya, ada bisnis distribusi atau wholesale bisnis. Adalah satu-satunya bisnis yang membeli barang dari pabrik atau produsen dan menjual kepada pedagang eceran. Yang keempat, ada agribisnis atau pertanian. Pertanian barangkali adalah bentuk bisnis kecil yang tertua. Pada awalnya, hasil pertanian itu dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga, namun lama-kelamaan menjadi sebuah bisnis yang cukup besar karena adanya ketergantungan masyarakat satu sama lain. Yang terakhir, ada bisnis manufaktur, merupakan suatu bisnis kecil yang memerlukan modal untuk investasi yang cukup besar karena memerlukan tenaga kerja, teknologi, dan bahan mentah untuk mengoperasikannya. Setiap perusahaan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah kekurangan dan kelebihan perusahaan kecil. Kekurangan perusahaan kecil yang pertama yaitu modal terbatas. Yang kedua, kredibilitas. Yang ketiga, permasalahan pegawai. Yang keempat, tingginya biaya langsung. Yang kelima, terlalu banyak telur dalam satu keranjang. Dan yang terakhir, keterbatasan kualitas produk. Sedangkan kelebihan perusahaan kecil yaitu sentuhan pribadi. Yang kedua, motivasi yang lebih tinggi. Yang ketiga, fleksibilitas yang tinggi. Yang keempat, minim birokrasi. Dan yang terakhir yaitu melayani pasar lokal atau domestik. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk para pemirsa.
Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk para pemirsa.